There is so many reasons to be a winner in this life, so be who you are and take your step. Get ready and go. Welcome to my channel. Oke teman-teman, kasus ini berasal dari Italia, tepatnya di Bolzano. Jadi di sini tinggal sebuah keluarga kecil yang bernama Peter Neumer sebagai sang ayah, Laura Perselli sebagai sang ibu, dan juga sang anak sematawayang mereka yang bernama Beno. Jadi kisah ini bermula dilatar belakangi karena keinginan sang ayah agar anaknya melanjutkan studi ke perguruan yang lebih tinggi. Flashback sedikit tentang sang ayah. Jadi di sini Peter Neumer ini sebagai dosen dan sekarang sudah pensiun. Sang ibu juga sama, sudah pensiun dan sebelumnya bekerja di kantor pemerintahan sebagai tenaga kerja di kantor bidang pariwisata. Jadi mereka berdua sudah pensiun dan mereka sebenarnya ingin sang anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi di sini sang anak Beno tidak mau. Jadi dia itu sudah mempunyai dunianya sendiri. Jadi dia cinta dengan traveling, dia senang berpergian ke luar negeri, dia juga senang mendaki gunung, berpergian ke laut, pantai, dan juga dia sibuk untuk nge-gym. Dia senang berolahraga, teman-teman ya. Dia senang panjat tebing. Nah, jadi sangat bertolak belakang dengan sang ayah. Dan keinginan sang ayah yang sangat bertolak belakang dengan Beno akhirnya menyebabkan mereka selalu bertengkar. Setiap hari menurut sang ibu, Peter ayahnya selalu bertengkar dengan Beno. Ya mungkin namanya orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya teman-teman. Jadi sang ayah tetap pada keinginannya agar anaknya melanjutkan studi. Tetapi sang anak hanya ingin ya begitu, jalan-jalan, traveling. Dia sudah menjelajahi ke 35 negara ya teman-teman. Dan sebenarnya ini nggak masalah ya kalau dia memakai uangnya sendiri. Nah, di sini yang jadi masalah, Beno masih menggunakan uang orang tuanya untuk jalan-jalan. Bisa dibayangin kan teman-teman? Secara akomodasi, transportasinya berapa? Yang pasti kan mahal. Dan puncaknya sang ayah mendapatkan tagihan kartu kreditnya hampir $15.000 dan itu sekitar 200 juta rupiah. Kan gede banget ya teman-teman, dan ayahnya harus berhutang lagi ke bank guna membayar cicilan anaknya tersebut. Dan akhirnya sang ayah menstop. Jadi mulai Agustus 2018 sang ayah tidak memfasilitasi apapun lagi kepada Beno. Setelah ayahnya sudah tidak memfasilitasi apapun lagi terhadap anaknya, akhirnya Beno mulai untuk mendapatkan pekerjaan ya teman-teman, dan ia bekerja sebagai instruktur senam. Jadi dia mengajar senam untuk anak-anak dan remaja. Ini hanya terbatas sih, sedikit, muridnya nggak banyak. Tetapi ayahnya di sini tidak lagi setuju karena menurut ayahnya itu tidak cukup untuk masa depan Beno nanti. Ya seperti biasa kita sering terjadi cekcok lagi di rumah. Dan kemudian terjadilah pandemi kemarin kan, COVID-19, dan akhirnya tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah. Seperti kayak di sini kan kita PPKM dan di sana juga kan lockdown. Jadi akhirnya Beno pun di rumah lagi. Otomatis sering cekcok lagi dengan sang ayah. Dan puncaknya hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Hal yang sangat disayangkan ya, dan aduh sebenarnya ini miris banget ya teman-teman. Karena biar bagaimanapun kan namanya orang tua yang sudah merawat kita ya dari kecil, dari kita nggak bisa apa-apa sampai sekarang kita sudah dewasa, akhirnya harus berpulang di tangan anak sematawayang mereka. Yang mana pada hari itu sang ayah membangunkan Beno untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Tetapi di sini Beno tidak terima ya teman-teman dibangunkan oleh ayahnya.
Dia marah-marah, lalu memukul ayahnya hingga tersungkur. Ya bisa dibayangkan teman-teman ya, secara badan Beno kan besar. Ayahnya nggak kuat lah mungkin menahan pukulan dari sang anak ya teman-teman. Setelah tersungkur, Beno menjerat leher ayahnya dengan tali yang biasa dia gunakan untuk panjat tebing. Dan setelah Beno menjerat ayahnya, akhirnya ayahnya sudah tidak bernyawa lagi ya teman-teman. Aduh, ini tragis banget ya, benar-benar deh. Harusnya Beno bersyukur ya teman-teman, masih mempunyai orang tua yang lengkap. Dia punya ayah, ibu. Tapi takdir berkata lain ya teman-teman. Oh ya, di sini sang ibu sedang ke pasar. Dan 30 menit kemudian sang ibu pulang. Lalu hal yang tidak terduga, Beno ternyata melakukan lagi hal yang dilakukan ke ayahnya, dilakukan ke ibunya, Laura Persely. Apalagi ibunya, ya Allah, mana bisa melawan ya teman-teman. Dan Beno menjerat juga leher ibunya menggunakan tali yang digunakan untuk biasa dia panjat tebing ya teman-teman. Dan akhirnya ibunya pun, Laura Persely, meninggal. Lalu Beno menunggu malam, jadi dia menunggu waktu untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menutupi kejahatannya tersebut. Jadi ketika malam hari, dia membawa kedua orang tuanya ke jembatan Edith. Di sana dia melempar jenazah kedua orang tuanya ke sungai Edith. Temannya Beno, Francesco ini, dia menelpon pihak kepolisian dan mengatakan kalau yang melakukan itu semua adalah Beno. Dan dia menyuruh Beno untuk segera menyerahkan diri ke kepolisian. Pada akhirnya Beno pun menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, dan di sana ia mengatakan benar kalau ia telah melakukan kejahatan kepada kedua orang tuanya. Dan di sini dia bilang kepada polisi kalau dirinya dan ayahnya sering bertengkar, ayahnya sering memarahinya. Ya sebenarnya sih bukan memarahi ya teman-teman, di sini kan ayahnya mungkin memberi nasihat karena kan usianya sudah menginjak kepala 31 kan, nggak mungkin kan tinggal di rumah orang tuanya terus, dan juga pekerjaan tidak ada. Nah, di sini pihak kepolisian dibantu oleh psikolog untuk memeriksa kejiwaan Beno, dan ternyata di sini polisi memberi kesimpulan kalau Beno melakukan perbuatan itu karena ingin menguasai harta kedua orang tuanya. Duh, miris banget ya teman-teman. Beno pun mengakui kalau dirinya sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut. Ya, tapi mau bagaimana ya, perbuatan sudah dilakukan dan sudah terjadi, nggak mungkin bisa membawa orang tuanya bisa kembali